Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil tugas besar dari kelompok kami yang berjudul Aplikasi Prediksi Penjualan Produk Toko. Next. Yang disusun oleh yang pertama ada saya sendiri, Anissa Lydia Fitri dengan NIM 2010-3006. Yang kedua ada Ella Fauzia Syafi'i dengan NIM 2010-3021. Dan yang ketiga ada Galisha Putra dengan NIM 2010-3033. Next. Topik yang akan dibahas dalam presentasi ini yang pertama adalah latar belakang, yang kedua tujuan penelitian, yang ketiga manfaat penelitian, yang keempat alur penelitian, yang kelima pembahasan, dan yang terakhir submit jurnal. Next. Latar belakang. Penjualan memiliki peran sangat penting dalam kelangsungan dan kesuksesan suatu usaha karena melalui proses penjualan itulah perusahaan memperoleh pendapatan dan keuntungan. Proses penjualan dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk melalui penjualan langsung atau menggunakan agen penjualan. Peramalan penjualan memiliki peran penting dalam mengelola operasional toko karena melalui peramalan, toko dapat memproyeksikan jumlah barang yang harus dipersiapkan di gudang untuk mengantisipasi permintaan pelanggan. Apabila jumlah stok barang terlalu banyak, maka akan menyebabkan akumulasi barang di gudang yang dapat berpengaruh negatif pada pergerakan barang dan kondisi keuangan toko. Sebaliknya, jika stok barang terlalu sedikit, hal ini juga akan mempengaruhi arus kas toko karena toko tidak dapat memenuhi permintaan pelanggan saat barang habis. Masalah dengan stok yang terlalu banyak atau terlalu sedikit seringkali disebabkan oleh kurangnya pemahaman pemilik toko tentang jumlah barang yang akan terjual dalam periode yang akan datang. Next. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami jumlah penjualan produk tertentu di toko tersebut sehingga dapat mengurangi resiko kekurangan stok pada produk tersebut. Penelitian ini berfokus pada penerapan metode prediksi khususnya untuk memprediksi penjualan barang pada toko di masa depan dengan menggunakan metode regresi linear sederhana. Next. Manfaat penelitian. Dengan memanfaatkan hasil prediksi dari model AI, toko dapat mengoptimalkan strategi penjualan, perencanaan persediaan, dan kampanye pemasaran untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan lebih tepat dan efisien. Sehingga diharapkan model AI ini akan membantu meningkatkan efisiensi dan profitabilitas usaha melalui pengambilan keputusan yang lebih cerdas berdasarkan data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ella Fauzia Syafi'i. Kemudian selanjutnya ada alur penelitian, di mana alur penelitian ini yang pertama adalah studi literatur. Tujuan dari studi literatur dalam penelitian ini adalah untuk menguatkan pemilihan metode penelitian dan tema yang telah dipilih melalui mencari referensi literatur yang terkait dengan metode regresi linear. Referensi literatur ini diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal, website, dan internet, serta sumber-sumber lain yang relevan. Kemudian ada analisis dataset. Pada tahap ini, peneliti menganalisis dataset yang diambil dari Kaggle sebagai sumber data penelitian. Dataset ini berformat CSV dan akan diolah pada langkah selanjutnya. Analisis dilakukan untuk memahami isi dataset yang relevan dengan tema penelitian, yaitu penjualan barang. Kemudian ada identifikasi masalah. Di proses identifikasi masalah dimulai dengan memahami kebutuhan dari objek penelitian yang akan diinvestigasi dan juga memahami permasalahan yang ada pada objek tersebut melalui pelaksanaan penelitian. Pada tahap ini, peneliti memulai mencari referensi dari penelitian sebelumnya yang terkait dengan penggunaan metode penelitian yang serupa. Kemudian ada penentuan data. Penentuan data pada penelitian ini yaitu menggunakan data penjualan di mana data tersebut menggunakan data kuantum dan nominal.
Kemudian ada melakukan proses linear regresi. Proses pada regresi linear dilakukan melalui Jupyter Notebook dengan bahasa pemrograman Python. Langkah pertama dalam regresi adalah mencari data yang akan digunakan untuk melakukan prediksi. Kemudian ada hasil akhir dari proses regresi akan digunakan sebagai referensi untuk memahami prediksi penjualan barang. Prediksi ini akan dimanfaatkan untuk mengetahui perkiraan jumlah penjualan produk pada toko. Dengan memanfaatkan hasil regresi, toko dapat melakukan perencanaan stok, pengelolaan persediaan, dan strategi pemasaran yang lebih efektif untuk meningkatkan kinerja dan memaksimalkan potensi penjualan. Selanjutnya ada pembahasan yang nanti akan dilanjutkan oleh teman saya, Gali Syaputra. Oke, untuk pembahasan sendiri kita bisa melihat dari layar ya, jurnal yang kita submit dengan judul penggunaan metode linear regression untuk prediksi penjualan produk toko yang terdiri atas abstrak, kemudian selanjutnya. Kemudian ada pendahuluan yang tadi sudah diterangkan ya. Kemudian bawah lagi. Kemudian ada tinjauan pustaka yang terdiri atas regresi linear, data mining, kemudian mean absolute error atau MAE, penjualan, dan dataset. Kemudian untuk metodologi penelitian sudah disebutkan tadi yang ada gambar alur penelitiannya. Kemudian kita lanjut ke hasil dan pembahasan yang terdiri atas dataset yang sudah tertera pada gambar layar yang ada datasetnya. Kemudian proses regresi linear yang kita pakai menggunakan Jupyter Notebook dan di situ ada hasilnya juga di gambar 3. Kemudian lagi bawah. Kemudian ada hubungan linear kuantum dan nominal ya, yang seterusnya kita ukur hasilnya menggunakan mean absolute error atau MAE. Dan seterusnya kesimpulan, kemudian ucapan terima kasih. Dan saya lanjutkan kembali ke teman saya untuk hasil dari jurnal tersebut. Baik, untuk submission penelitian ini, kita submitnya di GTED. Untuk submit aktifnya ini sudah kami submit dan status prosesnya kita masih awaiting assignment. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.